Dulu, dia dianggap tak berguna, dihina, dipermalukan, bahkan diusir dari kamar kos. Tapi 5 tahun kemudian, ia kembali, bukan sebagai penghuni, tapi sebagai pemilik rumah itu. Selamat datang kembali di channel Kisah Viral, tempat di mana kalian akan menemukan kumpulan cerita penuh hikmah dan inspirasi. Dan jangan lupa juga tulis nama kota asal kalian di kolom komentar. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan syalawat di komentar agar syalawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen, dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Di ujung gang sempit, berdirilah sebuah rumah kos tua bercat krem pudar. Bangunan itu tampak biasa saja, hampir tak menarik perhatian, tapi selalu penuh oleh mahasiswa dari luar kota. Kos Bu Lilis, begitu orang menyebutnya. Disinilah Alia, gadis yatim piatu berusia 20 tahun, tinggal selama hampir 2 tahun terakhir. Alia menempati kamar nomor 7, paling pojok dekat kamar mandi. Ukurannya kecil, hanya cukup untuk satu kasur tipis, meja belajar bekas, dan lemari 2 pintu dari triplek rapuh. Tapi bagi Alia, kamar itu adalah surga kecil. Tempat ia berdoa, belajar, dan menangis diam-diam saat dunia terasa terlalu kejam. Setiap pagi, Alia bangun pukul 4.30. Ia mencuci pakaian sambil menahan dingin, lalu mempersiapkan sarapan seadanya, nasi sisa semalam, telur dadar tipis, dan air putih. Setelah itu, ia berangkat ke kampus menggunakan sepeda bekas yang sering macet rantainya. Ibu kos emang gak adil. Lihat tuh si Alia disuruh bersihin halaman kemarin padahal itu bukan gilirannya, bisik salah satu penghuni, Dita, kepada teman sekamarnya. Yah, namanya juga anak kos murah. Gak punya siapa-siapa, pasti jadi sasaran empuk, jawab yang lain sambil tertawa pelan. Alia hanya tersenyum kaku saat mendengarnya. Ia sudah terbiasa. Sejak ibunya meninggal karena tumor otak 3 tahun lalu, hidupnya benar-benar berubah. Ayahnya sudah lama meninggal. Tak ada warisan, tak ada saudara. Hanya ada beasiswa dan kerja sambilan sebagai penjaga toko fotokopi di dekat kampus yang membuatnya bisa bertahan hidup. Bu Lilis, sang pemilik kos, dikenal galak dan pilih kasih. Ia memperlakukan Alia seperti beban. Seringkali memanggilnya dengan sebutan anak miskin saat marah, bahkan di depan penghuni kos lainnya. Tapi Alia tak pernah membalas. Ia hanya menunduk, diam, lalu menulis semua kekesalannya di buku harian kecil biru tua miliknya. Hari itu, sore menjelang maghrib, sebuah percakapan di ruang tamu akan menjadi awal dari segalanya. Alia, kamu yang nyuci piring tadi siang, teriak Bu Lilis dari depan. Iya, Bu. Memang kenapa? Jawab Alia pelan sambil berjalan keluar. Minyaknya masih nempel semua. Kamu ini kerjaan gak pernah benar. Dasar, udah dikasih tempat tinggal murah masih gak tahu diri. Bentak Bu Lilis sambil menatap penghuni kos lain yang menahan tawa kecil. Alia menelan ludah. Matanya mulai memerah, tapi ia hanya membungkuk pelan. Maaf, Bu. Saya bersihkan lagi. Di balik senyum sabarnya, hatinya perlahan retak. Yang tak diketahui siapapun di kos itu, terutama Bu Lilis, adalah siapa Alia sebenarnya, dan siapa ayah kandung yang selama ini dirahasiakan dari dunia. Pagi itu, Yogyakarta diguyur gerimis tipis. Kabut ringan menyelimuti jalanan kecil di sekitar rumah kos Bu Lilis.
Di dalam kamar nomor 7, Alia duduk bersimpuh, mengenakan mukena putih yang mulai menguning karena usia. Matanya sembab, tapi sorotnya tetap jernih. Ia baru saja menyelesaikan sholat subuh, lalu membuka buku harian kecilnya dan menulis. Tuhan, hari ini aku akan tetap kuat. Meski dihina, aku tahu aku tak sendiri. Jika bukan sekarang, mungkin suatu saat akan kau tunjukkan makna dari semua ini. Ketukan keras di pintu mengagetkan Alia. Alia, cepetan keluar. Kamar kamu bau banget, kayak belum disapu seminggu. Suara Bu Lilis menggema kasar. Tanpa sempat menjawab, Alia segera bangkit, mengenakan jaket lusuhnya, dan membuka pintu. Ibu, maaf. Saya bersih-bersih sekarang, ucapnya lirih. Jangan cuma janji, kamu tuh numpang di sini. Jangan bikin kotor. Bu Lilis berlalu sambil menenteng sapu lidi, melewati Alia seolah ia bukan manusia. Di ruang tengah, beberapa penghuni kos sudah berkumpul sambil sarapan. Mereka menonton sinetron pagi sambil sesekali melirik ke arah Alia yang sedang mengepel lantai dengan kain pel bekas yang mulai robek. Dita, mahasiswi manja yang paling dekat dengan Bu Lilis, nyeletuk, "Lihat tuh, rajin banget sih. Kayak asisten rumah tangga." Tawa kecil pun pecah, tapi Alia tetap diam. Matanya fokus pada lantai, seolah dunia tak peduli pada luka yang makin dalam di hatinya. Siangnya, di kampus, Alia menerima pesan WhatsApp dari pemilik toko fotokopi tempat ia biasa bekerja paruh waktu. "Maaf ya, Li. Toko lagi sepi banget. Untuk sementara kamu istirahat dulu kerja. Nanti kalau ramai, aku panggil lagi." Tangan Alia gemetar. Itu satu-satunya pemasukan yang dia punya. Beasiswa cukup untuk uang kuliah, tapi biaya hidup sehari-hari ia tanggung sendiri. Ia menatap layar ponsel dengan kosong, lalu memejamkan mata. Dunia seperti mengujinya habis-habisan. Tapi ia tahu, menyerah bukan pilihan. Malam itu, saat semua penghuni kos sudah tertidur, Alia duduk di lantai kamar, memandangi foto ibunya yang sudah mulai memudar. Ia berbicara pelan, seolah sang ibu masih bisa mendengar. "Ibu, tunggu ya. Suatu hari, semua orang yang menghina aku akan tahu siapa Alia sebenarnya." Dan di luar sana, seseorang tengah mengikuti jejak Alia. Diam-diam, dari jauh. Seorang pria berpakaian rapi, berdiri di depan rumah kos itu sambil menatap tajam ke arah pintu nomor 7. Hujan deras turun malam itu, mengguyur atap seng rumah kos Bu Lilis hingga berbunyi seperti dentuman kecil yang berulang-ulang. Alia belum tidur. Ia sedang menghitung sisa uangnya yang hanya cukup untuk makan 3 hari ke depan. Listrik kamar sempat mati sesaat, membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari ruang tengah. "Mana HP-ku? Siapa yang masuk ke kamarku?" Suara Dita, panik dan melengking. Penghuni lain segera keluar kamar, termasuk Bu Lilis yang langsung muncul dengan daster dan wajah masam. "Kenapa ribut-ribut?" bentak Bu Lilis. "HP aku hilang, Bu. Aku yakin banget aku taruh di atas kasur tadi. Pas keluar bentar ke kamar mandi, tiba-tiba hilang." Semua mata mulai saling berpandangan. Lalu perlahan, seperti skenario tak tertulis, pandangan mereka mengarah ke Alia yang baru muncul dari kamarnya dengan wajah bingung. "Apa-apaan ini?" tanya Alia. "Jangan-jangan, kamu ya, Li?" ucap Dita dengan tatapan mencurigakan. "Kamu paling sering masuk kamar duluan. Dan kamu yang paling maaf ya butuh uang." "Apa maksudmu?"
Suara Alia mulai bergetar. Sudah, potong Bu Lilis tajam. Alia, kamu bawa barang-barang kamu keluar. Ibu nggak bisa tolerir pencuri di rumah ini. Tunggu dulu Bu, saya nggak. Kamu pikir kamu siapa? Anak baik-baik? Kamu numpang di sini, dan kamu sudah bikin masalah. Ibu nggak mau dengar alasan. Keluar. Malam ini juga. Alia tercekat. Hujan masih mengguyur luar rumah, dan tubuhnya mulai menggigil. Ia melihat ke sekeliling. Tak ada satupun penghuni kos yang membelanya. Semuanya hanya menunduk, pura-pura tak tahu, atau bahkan ikut menyudutkan. Saya tidak mencuri, katanya pelan. Keluar. Atau ibu panggil satpam komplek. Dengan air mata yang tertahan, Alia masuk ke kamarnya, memasukkan barang-barangnya yang sedikit ke dalam ransel dan plastik kresek. Hanya satu penghuni yang sempat mendekat dan berbisik lirih saat Alia lewat. Sabar ya, Li, mungkin ini ujian. Alia hanya mengangguk. Dalam hati, sesuatu meletup. Kali ini bukan kesedihan, tapi titik balik. Malam itu, Alia berjalan kaki di bawah hujan, tanpa tempat tujuan. Tapi jauh di ujung gang, pria berkemeja yang tadi siang berdiri diam kini melangkah pelan ke arahnya. Ia membuka payung dan mendekati Alia. Alia Nadira, tanyanya sopan. Alia menatapnya dengan curiga. Iya. Siapa? Ya? Saya Andra, pengacara dari firma Mahendra Partners. Saya mewakili klien almarhum Bapak Anda, Tuan Alvino Rahman. Alia mengerutkan dahi. Saya kesini untuk menyampaikan pesan terakhir dan wasiat beliau. Kamu adalah satu-satunya ahli waris sah dari resort dan aset properti seluas lebih dari 20 hektar di Bali. Hening. Hanya suara hujan dan degup jantung Alia yang kini mendominasi malam. Hujan masih turun ketika Alia berdiri membeku di bawah payung milik pria bernama Andra itu. Kata-katanya menggantung di udara, berat dan asing. Maaf, siapa tadi nama yang Anda sebutkan? Suara Alia lirih, nyaris tak terdengar. Andra menatapnya dengan lembut, namun tegas. Alvino Rahman. Beliau adalah ayah kandung Anda dan meninggal 2 bulan lalu karena komplikasi jantung. Kami baru saja menyelesaikan proses legalitas wasiat yang beliau tinggalkan dan semuanya jatuh ke tangan Anda. Alia terdiam. Di dalam pikirannya, nama itu seperti suara asing yang tak pernah mampir dalam hidupnya. Ibunya tak pernah menyebut seorang pria bernama Alvino. Yang Alia tahu, ia adalah anak dari seorang wanita sederhana yang bekerja sebagai penjahit rumahan dan meninggal karena sakit. Ayah? Ia pikir sosok itu hanyalah bayangan samar dari cerita masa lalu yang tak pernah lengkap. Saya gak tahu apa-apa soal ayah saya. Andra mengangguk, seperti sudah menduga. Itu sudah menjadi rahasia yang lama dikubur. Tapi Tuan Alvino menyimpan semua data, termasuk surat kelahiran Anda, foto-foto lama, dan catatan perjalanan hukum yang membuktikan bahwa Anda anak kandungnya yang sah. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari tas kerjanya dan menyerahkannya pada Alia. Di dalamnya ada salinan surat wasiat, foto masa kecil Alia bersama seorang pria berjas hitam, dan sebuah akta lahir yang mencantumkan nama Alia Nadira binti Alvino Rahman. Air mata Alia menetes tanpa izin. Bukan karena harta yang mendadak datang, tapi karena pertanyaan yang selama ini ia kubur kini mulai menyeruak. Siapa sebenarnya ibuku? Mengapa beliau menyembunyikan semua ini? Tak berselang lama, Andra membawanya ke sebuah hotel sederhana untuk istirahat malam itu. Alia masih syok,
memandangi dokumen di pangkuannya seperti benda asing. "Kenapa baru sekarang semua ini muncul?" tanya Alia kemudian. "Ayah Anda sempat mencari keberadaan Anda bertahun-tahun. Tapi ibumu berpindah-pindah tempat tinggal. Setelah ibumu meninggal, barulah kami bisa melacak keberadaan Anda lewat arsip universitas." Andra kemudian menjelaskan bahwa resort yang diwariskan bernama Rahman Sunset Estate terletak di kawasan elit Jimbaran, Bali, dan dikelola oleh tim profesional. Selain itu, ada beberapa aset tanah, villa, dan investasi aktif lain yang kini semuanya dalam proses pengalihan legal ke nama Alia. "Tapi saya nggak tahu apa-apa soal bisnis, Pak." Andra tersenyum. "Tenang, kamu tak sendiri. Ayahmu sudah menyiapkan segalanya. Yang penting, kamu kuatkan hati dulu. Dunia akan berubah mulai hari ini." Malam itu, Alia menatap langit-langit kamar hotel. Jiwanya terombang-ambing antara duka, keterkejutan, dan harapan baru. Dari seorang anak kos yang dicaci maki, kini hidupnya berbelok ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Namun jauh di sudut hatinya, ada luka yang belum sembuh. Dan satu nama yang masih menunggu untuk diberi jawaban, Bu Lilis. 3 minggu telah berlalu sejak malam hujan itu, malam yang mengubah hidup Alia selamanya. Kini ia tak lagi tinggal di kamar kos sempit dekat kampus, tapi di sebuah villa pelatihan di Ubud, milik perusahaan ayahnya. Pagi-pagi sekali, Alia duduk di tepi kolam kecil, mengenakan kemeja linen putih dan celana kain longgar. Penampilannya berubah drastis. Rambutnya kini dipotong rapi, wajahnya lebih segar, dan matanya masih sama. Penuh ketabahan, tapi kini diselimuti ketajaman baru. Selama 3 minggu, ia mengikuti program privat yang dirancang oleh pengacara Andra dan tim manajemen resort. Ia belajar dasar-dasar manajemen properti, keuangan bisnis, hingga komunikasi publik. Tak mudah, tapi Alia menyerap semua dengan cepat. Semangatnya didorong oleh dendam diam yang masih ia pendam. Di salah satu sesi, Andra berkata padanya, "Kamu bukan hanya mewarisi kekayaan. Kamu mewarisi kehormatan yang dulu dirampas dari ibumu." Alia menggigit bibirnya saat mendengar itu. Ibunya, seorang penjahit miskin yang tak pernah berbicara tentang masa lalu. Kini Alia mengerti, ibunya menyembunyikan semuanya demi melindunginya dari dunia yang bisa saja memperebutkan harta atau menghancurkannya sejak kecil. Sore itu, Alia duduk di depan cermin. Seorang penata rias profesional tengah merapikan penampilannya untuk sesi pemotretan portofolio baru yang akan digunakan sebagai perkenalan resmi kepada para mitra bisnis. "Kamu cantik, Mbak Alia," kata si penata rias. Alia tersenyum tipis. "Saya nggak sedang mencoba jadi cantik. Saya hanya ingin jadi seseorang yang layak berdiri tegak." Malam harinya, Alia duduk bersama Andra di ruang makan villa. Cahaya temaram menggantung di atas meja kayu panjang. "Apa saya sudah siap?" tanya Alia. Andra menatapnya dalam. "Mungkin belum sempurna, tapi sudah cukup untuk membuat mereka semua tak akan mengenalmu lagi. Termasuk dia." Andra tahu siapa yang dimaksud. Bu Lilis. Wanita yang dulu mencacinya seperti debu, kini akan melihat Alia yang baru. Tapi bukan untuk membalas. Alia punya rencana yang lebih besar. Di kejauhan, villa tempat Alia belajar tampak menyala hangat di tengah pepohonan Ubud. Tapi angin malam membawa bisikan yang berbeda, sebuah janji diam dalam hati seorang gadis yang telah lama diremehkan. "Tunggu aku, Bu Lilis. Kita akan bertemu lagi. Tapi kali ini, aku yang berdiri di atas panggung,
dan kau di bawahnya. Senin pagi di Yogyakarta. Langit cerah, tapi suasana di kosan Bu Lilis tampak suram. Beberapa kamar kosong tak lagi disewakan, dan hanya tersisa 3 penghuni lama. Ekonomi sedang lesu, dan kos Bu Lilis mulai kehilangan pamornya. Di ruang tamu, Bu Lilis duduk sambil mengipasi dirinya dengan selembar brosur warung makan. Matanya menyipit, lesu, sambil sesekali mengeluh tentang uang listrik yang belum lunas dan anak-anak kos yang telat bayar. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang kos yang sempit itu. Dari dalam keluar seorang wanita muda berpenampilan elegan, blus hitam polos, celana panjang abu, ransel kulit, dan kacamata hitam. "Permisi," katanya pelan namun jelas. "Saya dengar di sini masih ada kamar kosong." Bu Lilis menatap dari ujung kaki hingga kepala. Wajah wanita itu tampak asing, tapi juga entah kenapa familiar. Namun dengan cepat, Bu Lilis bangkit dan tersenyum ramah, senyum yang jarang muncul sejak dulu. "Iya, Dek. Masih ada 1 kamar. Memang cari untuk sendiri?" "Iya, saya sementara pindah kerja ke Jogja. Saya butuh tempat tinggal yang tenang." "Pas banget. Di sini memang tenang, cuma sayangnya penghuninya udah mulai pindah karena wisuda." "Berapa per bulan?" "1 juta aja, udah sama listrik dan air." "Kamar paling pojok, yang nomor 7. Wanita itu mengangguk kecil. "Nomor 7, ya, cocok." Ia lalu mengeluarkan uang tunai 3 bulan di muka. Bu Lilis langsung sumringah. Wah, biasanya orang minta nego dulu. Lah ini, luar biasa. Wanita itu tersenyum kecil, lalu menurunkan kacamatanya. Sesaat, mata mereka bertemu. Bu Lilis tertegun. Ada sesuatu dalam sorot mata itu, seolah menembus waktu. Tapi ia buru-buru mengalihkan pandangan. "Nama kamu siapa tadi?" "Nadine," jawab wanita itu datar. "Panggil saja saya Mbak Nadine." Malamnya, di kamar nomor 7, Nadine menyalakan lampu dan duduk di tempat yang dulu menjadi saksi tangis sunyi seorang gadis miskin bernama Alia. Ia mengelus dinding yang catnya sudah mengelupas. Di bawah rak buku, ia menemukan lembaran sobek dari buku harian miliknya dulu. Tulisannya masih samar. "Tuhan, beri aku 1 alasan untuk tidak menyerah." Nadine terdiam lama. Bibirnya mengulas senyum kecil. "Sekarang aku tahu kenapa aku nggak boleh menyerah." Sementara itu, di ruang tengah, Bu Lilis bergosip dengan salah satu penghuni lama. Anak baru itu, kayaknya orang gede, ya. Gayanya beda. "Iya Bu, dan anehnya, tadi pas saya ngeliat dia dari samping, entah kenapa saya kepikiran Alia." Bu Lilis tertawa keras. "Alia? Astaga, yang bener aja. Anak miskin kayak dia gak mungkin balik lagi. Kalaupun balik, pasti masih jadi pembantu." Ia tak tahu, tamu baru itu bukan sekadar kembali, tapi kembali sebagai pewaris kekuasaan. Dan ini baru permulaan. Hari-hari berlalu. Nadine berbaur di rumah kos seperti penghuni biasa. Ia tak banyak bicara, tapi sopan. Tidak mencolok, namun aura elegannya tak bisa disembunyikan. Ia bangun pagi, membersihkan kamarnya sendiri, tak pernah ikut bergosip, dan selalu menyimpan 1 buku catatan kecil di tangannya, tapi tak seorang pun tahu isinya. Bu Lilis, di sisi lain, mulai merasa senang. Kosannya mulai hidup lagi, walau hanya karena 1 orang. "Kalau semua anak kos kayak Mbak Nadine, hidup saya tenang."
ujarnya suatu malam sambil menyeruput kopi sachet dan memandangi mobil yang terparkir rapi di depan kos. Gak kayak si Alia dulu. Cuma bikin kotor, gak tahu diri. Ucapan itu menusuk telinga Nadine yang mendengarnya dari dalam kamar. Tapi ia tetap diam. Masih belum saatnya bicara. Suatu sore, Nadine duduk di ruang tengah, berlaga santai sambil membaca koran. Ia melihat Dita, salah satu mantan penghuni lama, datang menjenguk. Dita tampak jauh lebih kurus, matanya cekung, dan terlihat gugup saat berbincang dengan Bu Lilis. "Bu, saya minta tolong. Saya butuh tempat tinggal sementara. Di tempat kontrakan saya sekarang digusur." Bu Lilis mengangkat alis. "Kamu pikir ini penampungan? Udah gak kos di sini, terus sekarang datang minta tolong? Saya janji cuma 2 minggu aja, Bu. Saya lagi cari kerjaan baru. Nanti kalau udah kerja, saya bayar." Bu Lilis mendengus, lalu berkata dengan dingin, "Kalau kamu gak bisa bayar di muka, kamu gak bisa tinggal di sini." Nadine mendengar semuanya. Ia menatap Dita, gadis yang dulu ikut mencaci dirinya. Tapi sekarang, hidup berputar. Dan Alia ingin melihat semua itu dari dekat, dengan mata kepala sendiri. Malam itu, Nadine mencatat sesuatu di bukunya. Catatan hari ke-6, Bu Lilis tak berubah. Ia tetap memperlakukan manusia seperti angka, yang berguna hanya jika bisa membayar. Dita jatuh, dan kini ia tahu rasanya. Ia menutup bukunya dan menyalakan layar laptop. Terpampang sebuah email dari tim legal. Proses pembelian properti, rumah kos Bu Lilis, atas nama perusahaan Rahman Properti resmi bisa dimulai pekan depan. Kami tinggal menunggu harga kesepakatan dari pemilik. Nadine tersenyum. Akhirnya kita mulai bicara soal kekuasaan. Di waktu yang sama, Bu Lilis tampak cemas di dapurnya. Tagihan listrik menumpuk, satu-satunya anak kosnya hanya 1, dan itu pun belum tentu bertahan lama. Ia menatap kamar Nadine. "Kalau dia bisa ditawari jadi investor, mungkin aku bisa jual sebagian tanah belakang." Ia tak sadar, orang yang sedang ia rencanakan untuk diperas justru adalah pemilik masa depannya. Pagi itu, Bu Lilis mengenakan daster motif bunga dan parfum murah yang menyengat. Ia berdiri di depan cermin kecil ruang tamu, mencoba tersenyum sebaik mungkin. Hari ini, ia punya rencana besar, menawarkan sebagian tanah belakang kosnya kepada Nadine, sang tamu yang ia anggap peluang terakhir menyelamatkan kos dari bangkrut. "Mbak Nadine," sapa Bu Lilis, "boleh ngobrol sebentar?" Nadine yang sedang membaca di meja depan menoleh. "Tentu, Bu. Begini, saya tahu Mbak orang yang berpendidikan dan pasti punya koneksi. Saya mau menawarkan kesempatan investasi kecil-kecilan. Di belakang kos ini ada tanah kosong. Kalau Mbak tertarik buat bangun indekos baru atau sekadar ditanami, saya bisa jual murah." Nadine berpura-pura berpikir. Lalu menjawab dengan datar. "Boleh saya lihat dulu kondisi tanahnya, Bu?" Mereka berjalan ke belakang. Tanah itu kecil, setengahnya dipenuhi semak, dan sisanya tempat menjemur pakaian. Bu Lilis menjelaskan panjang lebar soal potensi lokasi, padahal Nadine tahu betul, nilai tanah ini sudah ia pelajari lengkap dari tim appraisal properti. Setelah mereka kembali ke ruang tamu, Nadine berkata pelan, "Berapa Bu kira-kira harga yang Ibu tawarkan?" "Kalau sama bangunan depan, mungkin 500 juta. Tapi bisa nego, asal Mbak serius." Senyum Nadine mengembang. "Saya akan pikirkan. Tapi kalau saya ambil,
Berarti seluruh kosan ini juga milik saya ya, Bu? Bu Lilis mengangguk cepat. Iya. Bahkan saya siap tinggal ngontrak aja setelah transaksi, kalau memang Mbak butuh privasi. Nadine bangkit pelan. Matanya menatap lurus ke mata Bu Lilis. Bu, boleh saya tanya satu hal? Tentu, apa saja? Ibu masih ingat Alia? Wajah Bu Lilis langsung berubah. Tegang. Yang anak kos dulu itu? Yang saya usir? Ya, kenapa nanya dia, Mbak? Kalau boleh jujur, bagaimana pendapat ibu tentang dia sekarang? Bu Lilis terkekeh kecil. Yah, hidupnya mungkin udah ke laut. Anak miskin, gak ada arah, susah berkembang. Biasa, orang kaya gitu banyak. Nadine menatapnya lama. Sesuatu di dalam dirinya bergejolak. Tapi ia menahannya. Terima kasih jawabannya, Bu. Saya akan pertimbangkan tawaran ibu. Malam itu, Nadine duduk di kamar nomor 7. Ia mengeluarkan cermin kecil dari tasnya, cermin milik ibunya, satu-satunya peninggalan yang ia simpan. Ia menatap bayangannya sendiri. Kau salah besar, Bu Lilis. Alia tidak ke laut. Dia justru akan membeli kapal. Ia lalu mengangkat telepon dan menghubungi Andra. Kita lanjutkan pembelian. Saya ingin tanda tangannya minggu depan. Dan pastikan transaksi dilakukan langsung atas nama saya. Bukan perusahaan. Andra sempat terdiam. Yakin? Berarti identitas kamu akan terbuka. Biarkan saja. Saya ingin Bu Lilis tahu siapa sebenarnya tamu barunya. Pagi itu langit mendung, seolah ikut menahan napas menghadapi peristiwa besar yang akan terjadi. Di ruang tamu rumah kos, meja kayu panjang sudah dirapikan. Beberapa dokumen properti tertata rapi di atasnya. Bu Lilis mengenakan kebaya sederhana dan bedak tebal di wajah, penampilannya jauh lebih niat dari biasanya. Ini tamu penting, katanya berulang-ulang kepada dirinya sendiri. Begitu kos ini laku, aku pindah ke rumah kontrakan dan mulai hidup baru. Tak lama kemudian, mobil hitam berhenti di depan gerbang sempit. Dari dalam keluar Nadine, kali ini mengenakan blazer putih gading dan celana panjang hitam. Anggun. Tegas. Tapi yang paling menonjol adalah ekspresi wajahnya yang tak lagi pura-pura. Ia masuk dengan langkah pasti, diiringi oleh 2 orang staf hukum dan Andra, sang pengacara. Selamat pagi, Bu Lilis, sapa Nadine datar. Hari ini kita selesaikan semuanya. Bu Lilis menyambut dengan tawa berlebihan. Iya, Mbak. Saya udah siap. Silakan dilihat dulu surat-surat tanah dan bangunannya. Semua lengkap. Andra mengangguk. Kami sudah verifikasi. Tidak ada masalah. Tinggal penandatanganan. Di saat yang sama, Bu Lilis bergetar sedikit saat memegang pulpen. Tangannya menggoreskan tanda tangan di halaman terakhir. Sebuah titik akhir dari hidup lamanya dan awal dari babak baru milik orang yang selama ini ia rendahkan. Setelah semua selesai, Andra menggeser dokumen ke depan Nadine. Silakan, Mbak Nadine. Tanda tangan Anda akan meresmikan kepemilikan properti ini. Nadine mengambil pulpen, tapi sebelum menyentuh kertas, ia menatap Bu Lilis lama. Sangat lama. Ibu masih ingat kamar nomor 7? Tanyanya tiba-tiba. Bu Lilis tersenyum kecil. Ingat dong. Itu kamar paling kecil. Dulu ditempati sama. Siapa ya? Alia. Ia tertawa pelan. Aduh, anak itu,
Saya sampai lupa dia pernah ada. Nadine meletakkan pulpen, menatap Bu Lilis lurus. Lalu dengan suara jernih, tenang, dan penuh kekuatan, ia berkata, "Saya tidak pernah lupa. Karena saya adalah Alia." Seketika ruangan menjadi sunyi. Jantung Bu Lilis seolah berhenti berdetak. "Ah, Alia." Wajahnya pucat. "Tapi, kamu gak mungkin." Nadine, atau kini Alia kembali memakai namanya sendiri, mengangguk pelan. "Saya gadis yang dulu ibu usir karena fitnah. Saya anak kos yang ibu hina sebagai anak miskin. Hari ini, saya kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk membeli semua yang pernah saya sebut rumah, agar tak ada lagi orang seperti saya yang diperlakukan seperti sampah." Air mata Bu Lilis mulai jatuh tanpa perlawanan. Tangannya gemetar. Suaranya lirih. "Tuhan, ampunilah saya." Tapi Alia hanya menunduk sedikit, lalu mengambil pulpen dan menandatangani lembar terakhir. Tanda tangan itu bukan sekadar formalitas. Itu adalah tanda tangan yang menutup masa lalunya dan membuka pintu masa depan yang tak lagi diwarnai kepura-puraan. Sejak pagi, rumah kos Bu Lilis mendadak ramai. Bukan oleh calon penghuni baru, melainkan oleh bisik-bisik dan tatapan penuh tanya dari tetangga dan mantan penghuni lama. Kabar itu menyebar cepat. Alia kembali, dan dia beli rumah kos Bu Lilis tunai. Alia ternyata anak orang kaya. Dita, yang dulu ikut mencaci Alia, datang tergesa-gesa. Ia berdiri di depan pagar sambil menggenggam handphone, menunjukkan potongan berita lokal. Pewaris Rahman Sunset Estate, Alia Nadira, diam-diam membeli properti di Yogyakarta. Sumber mengatakan properti itu memiliki nilai emosional bagi sang pewaris. "Itu Alia? Serius? Kok bisa? Kayak berubah total. Ya ampun," bisik Dita pada tetangga sebelah. Di dalam rumah kos, Bu Lilis duduk di kursi panjang ruang tamu. Kepalanya tertunduk, tangannya mencengkeram ujung baju. Tatapannya kosong. Dunia yang ia pikir bisa ia kendalikan selama ini, runtuh hanya dalam satu kalimat, "Saya adalah Alia." Nadine, atau kini kembali menjadi Alia, berjalan pelan menyusuri lorong kos. Setiap sudut bangunan ini menyimpan luka. Bekas lukanya masih ada, goresan di dinding kamar, sisa paku tempat ia gantung foto ibunya, dan lantai yang dulu ia bersihkan sambil menangis diam-diam. Andra menyusul dari belakang, membawa berkas tambahan. "Alia, kami akan mulai renovasi dalam 2 minggu. Kamu yakin mau tetap tinggal di sini selama proses itu?" Alia mengangguk pelan. "Aku ingin menyentuh masa lalu sebelum mengubahnya jadi rumah baru untuk orang-orang yang benar-benar butuh tempat tinggal." Siangnya, Alia menemui Bu Lilis di ruang tamu. Tak ada pembantu. Tak ada lagi status pemilik atau penyewa. "Bu," ucap Alia dengan tenang, "saya tahu ini berat. Tapi saya tidak datang untuk menghancurkan ibu. Saya datang untuk memastikan tidak ada anak lain yang dipermalukan seperti saya dulu." Bu Lilis akhirnya menangis pecah. Suaranya parau, penuh sesal. Saya sudah terlalu jahat. Saya kira kamu cuma benalu. Saya kira kamu gak akan pernah bisa bangkit." Alia menatapnya dengan sorot mata tenang. "Saya bangkit bukan untuk menunjukkan bahwa saya bisa. Tapi karena saya tahu, dunia ini harus berubah. Dan saya ingin jadi bagian dari perubahan itu." Hari itu, semua penghuni kos dikumpulkan. Alia berdiri di tengah ruang tamu dan mengumumkan, "Mulai minggu depan,
Rumah kos ini akan direnovasi dan diubah menjadi rumah singgah untuk pelajar yatim dan pekerja rantau yang sedang berjuang. Tempat ini bukan lagi tentang siapa yang punya uang, tapi siapa yang ingin tumbuh. Sunyi. Lalu tepuk tangan kecil dari seorang penghuni baru, disusul yang lain. Namun jauh di sudut hati Alia, masih ada sisa luka yang belum hilang. Ia menatap kamar nomor 7 sekali lagi sebelum masuk. Di dalamnya, seolah masa lalu masih tinggal. Tapi kini, ia tak lagi menangis. Ia berdiri. Ia menang. Malam telah larut. Renovasi rumah kos akan dimulai besok pagi. Sebagian penghuni sudah pindah sementara, sebagian lagi masih berkemas. Di kamar nomor 7, Alia duduk di lantai, memegang sebuah kotak kayu tua, kotak yang dikirimkan oleh firma hukum Andra dari Bali pagi tadi. Ini milik ibumu. Ditemukan di ruang penyimpanan rahasia ayahmu. Disimpan bertahun-tahun. Begitu kata pesan di dalam paket. Tangan Alia gemetar saat membuka tutupnya. Di dalamnya ada 3 benda. Sebuah syal putih sulaman tangan. Sepasang foto lama, ayah dan ibunya berdiri berdampingan. Dan 1 amplop coklat usang dengan tulisan tangan. Untuk Alia, saat kamu siap. Alia membuka amplop itu pelan. Di dalamnya ada selembar surat dengan tinta biru yang sudah mulai memudar. Yogyakarta, 2005. Aliaku sayang. Jika kelak kau membaca surat ini, artinya kamu sudah cukup kuat untuk tahu. Ayahmu bukan orang jahat. Kami terpaksa berpisah karena urusan keluarga yang rumit dan penuh tekanan. Aku membawa pergi kamu karena aku takut kamu hanya akan jadi rebutan harta, bukan jadi anak yang dibesarkan dengan cinta. Tapi ayahmu terus mencari kamu. Ia menyuruh orang kepercayaannya mencarimu diam-diam. Aku tahu dia tak pernah berhenti. Nak, hidup mungkin akan menamparmu. Tapi percayalah, kamu akan bangkit. Karena kamu anak dari cinta. Bukan dari kebetulan. Ibumu, Ratna. Air mata Alia menetes tanpa suara. Aku bukan anak dari orang kaya. Aku anak dari orang yang pernah mencintai diam-diam. Ia menyeka air matanya dan berdiri. Ia menatap dirinya di cermin kamar nomor 7. Di balik semua luka, ada cinta. Di balik semua caci maki, ada kesempatan untuk tumbuh. Dan malam ini, ia tak lagi merasa sendirian. Keesokan harinya, renovasi dimulai. Dinding-dinding tua mulai dibongkar. Plafon reot diturunkan. Tapi 1 kamar dibiarkan utuh atas permintaan Alia, kamar nomor 7. Biarkan ruangan ini tetap seperti ini. Sebagai pengingat. Katanya kepada tukang bangunan. Sementara itu, Bu Lilis duduk di teras, menyaksikan rumah lamanya berubah. Tak ada lagi ego. Tak ada lagi kata-kata kasar. Hanya wajah tua yang kini lebih banyak menunduk dan berkata lirih kepada Alia. Kalau kamu mau, saya mau bantu jadi pengurus rumah singgah ini. Gak digaji pun gak apa-apa. Alia menatapnya lama. Kalau ibu sungguh-sungguh, saya percaya. Tapi rumah ini hanya bisa dijaga oleh orang yang pernah merasakan kehilangan. Bu Lilis mengangguk. Dan kali ini, bukan karena terpaksa, tapi karena ia benar-benar sadar. Hari itu, suasana di rumah kos yang telah direnovasi berubah drastis. Cat dinding yang semula kusam kini berganti dengan warna putih krem yang hangat. Lampu-lampu gantung kecil menghiasi lorong, dan di taman kecil belakang rumah, kursi kayu disusun rapi mengelilingi meja bundar. Plakat baru dipasang di gerbang rumah.
Rumah Singgah Ratna, untuk yang tak punya rumah, tapi punya harapan. Alia berdiri di dekat pintu, mengenakan kebaya putih sederhana. Tak ada glamor, tapi semua mata menoleh padanya karena wibawa yang terpancar jelas, bukan dari kekayaan, tapi dari perjuangan panjang yang kini terbayar. Acara peresmian rumah singgah dimulai. Beberapa anak muda dari panti asuhan datang sebagai tamu pertama. Para relawan lokal menyambut hangat, termasuk Bu Lilis yang kini mengenakan seragam sederhana bertuliskan pengurus rumah singgah. Di tengah acara, seorang pria berambut abu-abu turun dari mobil berplat luar negeri. Ia membawa bunga tangan dan map coklat. Alia mendekatinya. Mereka saling menyapa hangat. Ini Tuan Arman, partner bisnis almarhum ayahmu dari Prancis, jelas Andra pelan. Ia datang karena ingin menyampaikan surat pribadi. Alia menerima map itu dan membukanya. Di dalamnya ada dokumen pernyataan kepemilikan tambahan, sebuah lahan 20 hektar di Lombok yang semula akan dijadikan resort oleh sang ayah, namun kini dipindah nama atas Alia. Untuk anakku, Alia, gunakanlah ini bukan untuk membangun bisnis, tapi untuk membangun mimpi orang-orang seperti ibumu dulu. Alvino. Alia menahan napas. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tersenyum. Saat matahari sore mulai turun, Alia naik ke podium kecil di taman dan berbicara pada semua tamu. Saya pernah tinggal di rumah ini sebagai anak kos miskin. Dihina, diusir, diremehkan. Tapi saya tidak pernah kehilangan yang paling penting, harapan. Hari ini saya kembalikan rumah ini ke tujuan yang seharusnya, bukan jadi ladang uang, tapi jadi ladang kebaikan. Tepuk tangan menggema. Dita, yang ikut hadir di tengah kerumunan, menunduk dalam, lalu berlari memeluk Alia. Maafkan aku, Li, aku dulu buta. Alia membalas pelukannya. Kita semua pernah salah. Tapi bukan kesalahannya menentukan siapa kita, tapi bagaimana kita memperbaikinya. Malamnya, Alia duduk sendirian di kamar nomor 7. Kini ia hanya menatap langit-langit yang tak lagi bocor. Di pangkuannya, buku harian kecil miliknya yang dulu. Ia menulis halaman terakhir. Aku bukan anak miskin. Aku bukan anak konglomerat. Aku hanyalah anak dari cinta yang tak sempat selesai. Tapi hari ini, aku jadi diriku sendiri. Dan itu cukup. Alia menutup bukunya. Lalu tersenyum. Akhirnya, rumah ini bukan lagi tempat luka, tapi tempat pulang. Seminggu telah berlalu sejak peresmian rumah singgah Ratna. Kehidupan baru mulai berdenyut di rumah itu. Anak-anak yatim, mahasiswa perantauan, hingga pekerja serabutan mulai mengisi kamar demi kamar. Tidak ada syarat, hanya satu ketentuan, mereka yang tinggal harus punya mimpi. Alia kini lebih sering dipanggil dengan sebutan Mbak Alia oleh para penghuni rumah singgah. Ia turun langsung mengajar keterampilan dasar seperti menulis CV, berbicara di depan umum, dan manajemen keuangan sederhana. Tak lagi hanya mewarisi harta, kini ia mewarisi tanggung jawab sosial. Sementara itu, Bu Lilis perlahan menata ulang hidupnya. Ia tak lagi mengeluh, tak lagi bersikap semena-mena. Kini, tiap pagi ia menyapu halaman dan menyambut penghuni baru dengan teh hangat. Bahkan ada yang mulai memanggilnya Bu Lilis Pembina. Suatu pagi, Bu Lilis memberanikan diri mengetuk pintu kamar Alia. Li, boleh saya bicara sebentar? Alia membuka pintu dan mempersilakan duduk. Dengan suara pelan dan tubuh gemetar, Bu Lilis menyerahkan sepucuk surat. Ini, surat warisan rumah dari almarhum suami saya.
Dulu saya diam-diam niat jual tanpa izin ahli waris. Saya mau kembalikan semuanya, saya gak mau lagi hidup dari tipu-tipu. Alia terdiam. Ia menatap surat itu, lalu menatap wanita tua di depannya. Ibu, semua orang pernah salah. Yang penting kita gak tinggal di sana selamanya. Bu Lilis menangis terseduh. Dan untuk pertama kalinya, Alia memeluknya. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai sesama manusia yang sama-sama sedang menyembuhkan diri. Malamnya, Alia berdiri di balkon lantai 2. Ia menatap lampu-lampu kecil di halaman, mendengar suara anak-anak yang mulai tertawa lagi, dan suara Bu Lilis tertawa di dapur bersama para relawan. Ini, rumah yang kuimpikan sejak dulu, gumamnya. Namun jauh di dalam hati, Alia tahu perjalanannya belum selesai. Masih ada satu pintu yang belum dibuka. Satu orang yang belum ia hadapi, pamannya dari pihak ayah, orang yang sempat mencoba menghalangi warisan untuk jatuh ke tangannya. Andra datang membawa kabar. Dia kirim surat, minta bertemu. Tapi tak di pengadilan, di tempat kamu dulu ditinggal ibumu. Alia terdiam. Baiklah. Saatnya bukan hanya memeluk luka, tapi juga menghadapi bayang-bayangnya. Langit mendung menggantung di atas sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran Sleman. Rumah itu kosong, ditinggalkan bertahun-tahun, tapi masih berdiri kokoh, tempat terakhir Alia melihat ibunya sebelum pergi untuk selamanya. Hari itu, Alia datang sendiri. Tanpa Andra, tanpa staf. Hanya membawa tas kecil dan secarik surat undangan pertemuan dari Tuan Mahendra, adik kandung ayahnya, sekaligus satu-satunya keluarga yang pernah mencoba menggugat warisan peninggalan Alvino Rahman. Begitu tiba di halaman, Alia mendapati seorang pria paruh baya duduk di kursi kayu, mengenakan jas coklat tua. Rambutnya putih sebagian, matanya tajam, tapi kini tampak lelah. Alia, sapanya pelan. Kamu sudah besar. Mirip sekali dengan kakakku dulu. Alia berdiri tegak, menjaga jarak. Kenapa Anda memanggil saya ke sini? Mahendra menghela napas. Karena tempat ini menyimpan semua jawaban dan semua dosa. Mereka masuk ke dalam rumah. Dindingnya penuh debu, namun ada satu lemari kaca yang bersih. Di dalamnya tergantung foto keluarga lama, Alvino, Ratna, dan Mahendra saat masih remaja. Ayahmu mencintai ibumu setengah mati, Alia. Tapi keluarga kami tak setuju. Kami anggap Ratna hanya perempuan dari kelas bawah. Saat itu, aku juga ikut menentangnya. Alia menatapnya tajam. Lalu setelah ayah meninggal, Anda malah menggugat warisannya. Apa itu juga karena cinta? Mahendra tertunduk. Tidak. Itu karena keserakahan, dan karena aku takut semua perjuangan keluargaku sia-sia. Tapi saat aku dengar apa yang kamu lakukan dengan rumah singgah itu, aku malu. Kamu lebih pantas menyandang nama Rahman daripada aku sendiri. Ia mengeluarkan sebuah map berisi dokumen. Aku datang bukan membawa gugatan baru, tapi menyerahkan semua sisa hak dan saham yang aku miliki untuk kamu. Alia terdiam. Kenapa sekarang? Karena hanya orang yang bersinar seperti kamu yang bisa membersihkan nama kakakku yang dulu kami hancurkan bersama. Beberapa menit mereka terdiam. Di antara debu dan kenangan, hanya suara detak jam tua yang terdengar. Alia akhirnya bicara. Saya terima, bukan karena saya butuh. Tapi karena saya percaya, kita bisa menebus kesalahan bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberanian mengakui luka. Mahendra meneteskan air mata.
ia berdiri dan menjabat tangan Alia. "Saya sudah tua, Alia. Tapi kamu punya waktu. Gunakanlah itu bukan untuk membalas, tapi untuk membesarkan." Sore itu, Alia keluar dari rumah tua itu dengan hati yang lebih ringan. Ia tahu, untuk menjadi kuat, ia harus berdiri. Tapi untuk menjadi utuh, ia harus memaafkan. Dan hari itu, ia memaafkan semuanya. Masa lalunya, keluarganya, dirinya sendiri. 2 bulan setelah pertemuan di rumah tua Sleman, hidup Alia berjalan dalam ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rumah singgah Ratna kini penuh senyuman. Anak-anak muda yang dulu hampir kehilangan harapan, kini mulai bekerja, kuliah, dan menulis mimpi mereka di dinding pohon harapan yang Alia pasang di ruang tengah. Bu Lilis kini menjadi sosok yang paling sibuk, mengurus dapur, menemani belajar, bahkan menyiapkan kegiatan akhir pekan. Kadang ia diam-diam menangis, tapi bukan karena sesal, melainkan karena ia akhirnya tahu bagaimana rasanya dihargai, bukan ditakuti. Suatu sore, Alia duduk di teras depan rumah singgah, memandangi langit senja yang mulai menguning. Di pangkuannya, sebuah undangan rapat dari kantor pusat Rahman Sunset Estate. Ia ditunjuk sebagai komisaris utama baru menggantikan kursi kosong milik almarhum ayahnya. Andra mendekat sambil membawa 2 amplop. Satu dari Bali, berisi peta lokasi resort di Lombok yang menunggu dibangun. Satu lagi dari kantor Gubernur Yogyakarta, berisi tawaran kerja sama pembangunan pusat pendidikan gratis bagi anak marginal. "Apa kamu akan terbang ke Bali?" tanya Andra. "Atau bertahan di Jogja?" Alia tak langsung menjawab. Ia melihat halaman rumah yang kini ramai, anak-anak saling tertawa, mengejar-ngejar kucing peliharaan kos. Lalu ia berkata, "Dulu aku pikir kekuatan itu artinya bisa meninggalkan luka dan melangkah sejauh mungkin. Tapi sekarang aku tahu, kekuatan sejati adalah saat kamu mampu kembali ke tempat di mana kamu disakiti dan membangun rumah di atasnya." Ia tersenyum. "Aku tetap di sini. Jogja bukan tempatku jatuh. Jogja adalah tempatku bertumbuh." Malam itu, Alia menuliskan 1 kalimat di bawah pohon harapan. "Jika aku tak pernah diremehkan, mungkin aku tak pernah tahu betapa berharganya diriku." Dan di sudut halaman rumah itu, cahaya lampu tak pernah padam lagi. Karena rumah itu kini punya nyawa. 1 tahun berlalu. Rumah singgah Ratna tak lagi hanya dikenal di Yogyakarta. Program pendampingan pelajar yatim dan pekerja informal yang dibangun Alia kini telah berkembang menjadi jaringan nasional dengan nama Gerakan Alia, Akomodasi Layak untuk Anak Rakyat. Bersama para relawan, Alia membangun cabang rumah singgah di 5 kota besar. Masing-masing menawarkan tempat tinggal gratis, pelatihan kerja, dan kelas pemberdayaan. Gerakan ini menjadi viral setelah sebuah video tentang kisah hidup Alia ditayangkan dalam dokumenter nasional bertajuk "Dari Kamar Kos Menuju Kebangkitan Sosial". Di balik layar, Alia tetap sederhana. Ia tinggal di kamar nomor 7 yang kini difungsikan sebagai ruang refleksi, tempat para penghuni baru diminta menulis surat untuk diri mereka sendiri 5 tahun ke depan. Suatu sore, Dita datang membawa kabar. "Li, kamu masuk 30 tokoh perempuan pengubah Indonesia versi media merdeka." Alia tersenyum singkat. "Aku nggak pernah bercita-cita jadi tokoh. Aku cuma pengen gak ada lagi anak yang tidur sambil nahan lapar di kamar kos sempit." Malamnya, Alia membuka surat lamanya sendiri yang dulu ia tulis di awal kedatangannya sebagai Nadine. "Aku datang bukan untuk membalas.
Aku datang untuk memastikan tak ada yang tumbuh dalam penghinaan seperti aku dulu. Dan ia sadar, surat itu tak lagi sekadar kata, tapi telah menjadi kenyataan. Besoknya, sebuah mural besar dilukis di dinding luar rumah singgah Jogja. Seorang seniman menggambarkan siluet seorang gadis kecil memegang sapu dan ember di satu tangan, serta pena dan buku di tangan lainnya. Di atasnya tertulis besar, "Ini Alia. Bukan anak orang kaya, tapi anak yang membangun dunia." Dan semenjak itu, nama Alia bukan hanya nama, tapi gerakan. Alia duduk di beranda belakang rumah singgah Ratna, mengenakan sweater abu dan celana bahan santai. Di depannya, secangkir teh melati dan lembaran laporan bulanan dari 5 cabang rumah singgah yang kini ia pimpin. Semuanya berjalan baik, bahkan lebih dari baik. Setiap rumah kini dipimpin oleh para alumni rumah singgah itu sendiri. Anak-anak yang dulu datang tanpa arah, kini menjadi pelita bagi yang lain. Namun, di hati Alia ada ruang kosong yang belum pernah ia sentuh. Ruang itu bernama hidup pribadi. Malam itu, Andra datang seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. "Kamu capek ya?" tanya Andra sambil menyodorkan kue lumpur kesukaan Alia. Alia mengangguk. "Aku mulai bertanya, sampai kapan aku harus terus memikul semuanya sendirian? Kadang aku iri lihat orang lain yang hidupnya biasa aja, tapi bahagia." Andra terdiam. Lalu ia berkata, "Kalau kamu mundur, bukan berarti kamu berhenti peduli. Tapi kamu memberi kesempatan bagi dunia untuk berjalan tanpamu. Itu juga bentuk cinta." Alia menatapnya dalam. Untuk pertama kalinya, mata Alia terlihat seperti mata seorang gadis biasa, bukan pewaris, bukan pemimpin. Tapi seorang wanita yang ingin belajar dicintai bukan karena pengorbanannya, tapi karena dirinya sendiri. Keesokan harinya, Alia mengadakan rapat besar bersama seluruh kepala cabang rumah singgah. Ia berdiri di depan mereka dan berkata tenang, "Mulai bulan depan, saya akan mundur dari peran direktur nasional. Kepemimpinan akan saya serahkan kepada dewan kolektif yang dibentuk dari kalian semua." Semua terkejut. Dita bahkan nyaris menitikkan air mata. "Tapi kenapa, Li?" Alia tersenyum. "Karena aku percaya kalian bisa. Dan karena sekarang, aku ingin mulai menulis kisah yang berbeda, yang lebih kecil, tapi tak kalah penting, membangun rumah untuk diriku sendiri." Malam itu, di kamar nomor 7 yang dulu jadi saksi luka, Alia menuliskan satu kalimat terakhir di dinding kecil samping ranjang. "Kadang untuk menyelamatkan dunia, kamu harus berhenti mencoba menyelamatkannya sendirian." Dan ia tidur tenang malam itu. Bukan sebagai Alia si pejuang, tapi sebagai Alia yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. 1 tahun setelah Alia resmi mundur dari jabatannya sebagai Direktur Nasional Gerakan Alia, namanya tetap bergema di berbagai tempat, sekolah-sekolah pinggiran, panti asuhan kecil, bahkan di warung kopi yang memajang kutipannya di dinding. Rumah terbaik adalah tempat kau boleh gagal, tapi tetap dicintai. Namun bagi Alia, ketenaran bukan lagi tujuan. Ia kini hidup lebih sederhana di sebuah rumah kecil di lereng Gunung Merapi. Sebuah rumah mungil berdinding kayu, berpagar bambu, tapi penuh cahaya dari jendela besar dan tawa anak-anak sekitar yang datang belajar membaca di sore hari. Suatu hari, Andra datang. Membawa sebuket bunga mawar putih dan wajah yang lebih gugup dari biasanya. "Aku tahu kamu tidak suka kejutan," katanya membuka percakapan. "Tapi kalau aku tidak menyampaikannya sekarang, mungkin aku tak akan pernah siap." Alia tertawa kecil. "Lanjutkan, Andra."
Andra menunduk sebentar, lalu berlutut di halaman rumah itu. Alia Nagira Ratna, bukan karena kamu pewaris, bukan karena kamu pemimpin, tapi karena kamu manusia paling utuh yang pernah aku kenal. Maukah kamu membangun rumah bersamaku, bukan dari bata dan semen, tapi dari percaya dan saling tumbuh? Alia terdiam. Matanya membasah. Bukan karena lamaran itu terlalu sempurna, tapi karena itu tulus, bukan kepada Alia si tokoh, tapi kepada Alia si manusia. Ia mengangguk pelan. Aku mau, asal kita sepakat, rumah ini bukan tentang siapa yang punya, tapi siapa yang mau tumbuh bersama. Beberapa bulan kemudian, Alia dan Andra menikah sederhana di halaman rumah Singgah Ratna. Anak-anak dari berbagai cabang datang, membawa lukisan, lagu, dan puisi. Bu Lilis memimpin doa sambil menangis haru. Dan di akhir acara, mural baru dibuat di dinding belakang rumah Singgah. Disinilah seorang gadis kecil pernah dipermalukan, lalu memilih untuk memaafkan dan membangun kembali. Tempat ini bukan hanya rumah. Ini pohon kehidupan. Alia menutup hari itu duduk di bawah langit berbintang. Ia menggenggam tangan Andra dan berkata, "Kita tidak bisa tinggal selamanya di rumah ini. Tapi kita bisa terus menanam nilai-nilainya kemanapun kita pergi." Andra tersenyum. Dan suatu hari, anak-anak kita akan bilang, rumah bukan tempat, tapi cara seseorang diperlakukan. Dan begitulah, cerita Alia berakhir. Bukan dengan dentuman kekuasaan, tapi dengan satu hal yang paling ia rindukan sejak awal. Rumah. Yang bukan dari batu dan bata, tapi dari hati yang bertumbuh. Hidup memang tak selalu adil. Tapi balas dendam terbaik adalah saat kita bangkit dan memberi makna. Karena rumah bukan soal tembok, tapi tempat di mana harga dirimu tak pernah direndahkan lagi.